Pada sakunya ada 7 kepeng uang. Dia bagi-bagikan kepada 7 orang yang dia lewati. Dan Masya Allah, Allah mengabulkan doa mereka. 7 orang itu memperpanjang usianya setiap kepeng 10 tahun. Menjadi 70 tahun Allah tambahkan usianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat mulia Tribuners, kita sedang berada di Ramadan Karim yang penuh dengan senyum kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah tuh memberi yang sangat-sangat banyak yang tanpa kita minta. Kita punya kesehatan, punya waktu luang, punya penghasilan, punya keluarga, Masya Allah, semuanya Allah beri. Nah, saatnya manusia juga kemudian membahagiakan Tuhannya nih dengan berbagi. Maka diskusi kita dalam kultum ini temanya adalah dahsyatnya berbagi. Sebab kadang-kadang kalau bagi-bagi itu kita rasanya berat. Contoh apa? Contoh paling nyata kalau kita ke masjid. Kalau kita Jumatan di masjid, hanya orang imannya yang paling kuat saja yang bisa buka dompet dan dengan gagah perkasa mengambil uang warna merah muda, memasukkan dalam celengan, dalam kotak amal. Sebab apa? Mengambil uang warna merah muda dari dompet butuh keberanian, butuh keikhlasan. Kenapa? Mata uangnya paling besar. Sahabat Tribuner, sahabat mulia, kenapa kita bicara soal dahsyat berbagi? Ada satu kisah menarik yang diceritakan para salafus saleh. Satu saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berkumpul kira-kira sore hari waktu petang dengan para murid. 3-4 orang muridnya. Lalu datanglah malaikat Israel dalam bentuk manusia berkunjung ke Nabi Ibrahim. Nah, karena duduk di sebelah kanan Nabi Ibrahim dan melihat muridnya yang sebelah kiri terus menerus, maka Nabi Ibrahim agak merasa gimana gitu kepada malaikat Israel. Terjadilah mereka bicara sampai malam, ya. Dari sore kemudian mereka sampai malam. Setelah sang murid-murid ini pulang, Nabi Ibrahim lalu menyapa malaikat Israel dan mengatakan, "Wahai Israel, kenapa engkau melihat orang yang tadi terus-menerus dengan pandangan yang tidak pernah lepas?" Kata malaikat Israel, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya aku diperintahkan untuk besok pagi mencabut nyawanya." Jadi dia besok pagi SK matinya udah keluar. Tentu Ibrahim kaget. Dan Ibrahim mengatakan pada malaikat Israel, "Wah, tapi dia itu sebenarnya datang dalam rangka mengundang aku, dia hendak menikah besok pagi." Nih, bayangkan nih. Dia hendak mengundang Nabi Ibrahim di pernikahannya besok pagi, sementara malaikat Israel juga datang ke Nabi Ibrahim dan sempat mengabarkan bahwa orang itu akan dicabut nyawanya besok pagi. Maka Nabi Ibrahim tentu tidak akan membocorkan takdir karena itu adalah sebuah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ya udah pasrah dan membiarkan semua pasti akan terjadi atas izin Allah. Qadarullah besok pagi Nabi Ibrahim bangun dan pernikahan itu benar-benar terjadi. Nah, karena benar-benar terjadi, Nabi Ibrahim merasa bahwa malaikat Israel telah menyampaikan informasi hoaks nih. Tribuners, wah, berarti malaikat Israel itu mengatakan tidak benar. Kan katanya mati besok pagi, kok terjadi pernikahan? Nah, 70 tahun kemudian Tribuner sahabat mulia, Nabi Ibrahim Allah pertemukan lagi dengan malaikat Israel. Dan pada kesempatan itu Nabi Ibrahim komplain. Oh ya, jangan lupa umur Nabi Ibrahim itu ratusan tahun. Kalau tidak salah 450 tahunan lah. Nabi Ibrahim langsung komplain. "Ya, wahai Israel, saya pengen komplain kepadamu. Kamu ingat 70 tahun lalu?
Ada orang yang engkau bilang pasti akan mati besok pagi. Ternyata dia menikah dan dia masih hidup sampai sekarang. Lalu malaikat Israel mengatakan, wahai Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya SK Allah itu tidak berubah. Lelaki itu sebenarnya di SK-kan mati pada subuh. Tetapi ketika dia keluar dari rumahmu, sesudah menyampaikan ingin menikah dan akan menikah besok pagi, dia bersyukur sangat tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sakunya ada 7 kepeng uang. Dia bagi-bagikan kepada 7 orang yang dia lewati. Dan Masya Allah, Allah mengabulkan doa mereka 7 orang itu. Memperpanjang usianya setiap kepeng 10 tahun. Menjadi 70 tahun Allah tambahkan usianya. Begitulah kira-kiranya yang menyebabkan Nabi Ibrahim bisa komplain kepada malaikat Israel. Sehingga para tribuners, sahabat mulia, Masya Allah hikmah dari cerita ini, jangan pernah lewatkan kesempatan kita berbagi, kita bersedekah, kita berinfak, memberi kepada orang. Kita nggak pernah tahu dari satu hari yang panjang kita lalui, doa siapa yang tembus ke langit mendoakan kita. Bisa jadi dia adalah tukang parkir yang kita lebihkan uangnya. Bisa jadi dia tukang bakso yang kita bayar lebih. Atau bisa jadi dia staf kita yang kita suruh beli makan, kita kasih uang lebih. Kita nggak tahu doa mana yang tembus ke langit. Lalu bergetar arsy. Allah menunda kemarahan kepada kita. Allah tunda semua eksekusi keputusan-keputusan. Bahkan Allah balik mengabarkan 4 malaikat untuk menjaga kita jangan sampai kecelakaan. Ban kita nggak jadi kempes. Anak kita nggak jadi jatuh dari loteng. Maka jangan pernah lewatkan berbagi. Sahabat mulia tribuners, Rasulullah SAW adalah orang paling jago dan super dalam berbagi. Tidak pernah Nabi tidur di malam hari sebelum uangnya habis. Nggak ada satupun uang di dalam genggaman Nabi. Kalau kita tidur masih beda, ATM masih ada, slip gaji masih tinggi, investasi masih banyak. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Dan percayalah, di bulan Ramadan ini, mumpung Allah sedang meninggikan pahala, melipat gandakan kasih sayang, memandang kita dengan senyum penuh, barokah, ma'unah, hidayah, rahman dan rahim. Ayo kita berbagi. Ayo kita berderma. Ayo siapkan diri untuk sedekah, untuk infak, zakat, apalagi wakaf. Dan tentu seluruh yang kita lakukan akan Allah catat sebagai pahala sosial terbaik yang pernah kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, dan belilah kesulitanmu, musibahmu dengan sedekah. Bayangin, kita diminta menolak sedekah, menolak musibah itu datang dengan berderma, dengan sedekah. Kira-kira begitu. Jangan lewatkan hari ini ya Tribuners dengan berbagi. Mudah-mudahan ibadah puasa kita penuh dengan kebaikan. Allah berkahi kita di Ramadan ini juga dengan memberkahi orang lain dan berbagi. Lalu Allah cukupkan nikmat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi. Allahumma afiq wal mutarik. Usikum wa nafsi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.